Pengaduan tersebut tadinya sudah dituangkan secara lengkap lewat surat yang sudah di draft dan saya koreksi, yang di draft oleh Saudara Rahmat, dan termasuk juga kami serahkan dokumen-dokumen, voice note, video, dan lain-lain. Jadi kita membahas itu yang up to date aja, jangan kita ke belakang. Jelas dia minta tolong. Pilihannya waktu itu kalau tidak ke rumah saya, ke tempat yang lain. Dengan catatan saya harus lihat dia secara berkala dan bisa bertelepon dengan saya. Belum padam juga nampaknya perjuangan keras Rasman Arif Nasution dalam konflik antara Nikita Mirzani dan putrinya Loli. Pasalnya, usai mendengar kabar terkait keputusan mendadak pihak kepolisian untuk memulangkan Loli kembali ke pelukan keluarga, Rasman yang mengaku dibuat syok lantas mengambil langkah tegas dengan menyambangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025. Berdasarkan penjelasan dari Rasman, kedatangannya kemarin bertujuan untuk menyampaikan keluh kesah yang disampaikan oleh Loli kepada dirinya tentang dugaan kekerasan baik verbal maupun nonverbal. Dan dalam kesempatan tersebut, Rasman pun menghadirkan pula setumpuk bukti-bukti dalam bentuk rekaman suara hingga video, guna membuktikan bahwa ucapannya bukanlah isapan jempol belaka. Jadi poin yang tadi oke ya. Nah sekarang kamu takut mau pergi. Udah kan tadi kan udah bikin persyaratan itu, terus tiba-tiba jadi ada intervensi yang lain. Tiba-tiba udah tunggu dulu Kak Doi, udah nggak bisa ini, udah nggak bisa, aduh. Rasman, nggak apa-apa. Tapi kalau mau ke tempat Rasman, pada prinsipnya nggak apa-apa. Tapi harus ada keputusan itu. Jadi aman untuk Rasman. Ini kami hanya. Iya, saya setuju. Saya hanya. Oh nggak kasihan ya, terlalu banget. Misalnya dia menangis ya dia. Bu, saya udah kerjanya. Karena kita dalam lihat pas ibunya gimana kan? Oke. Jadi gini, Bu Noli, dengerin. Ini sudah langkah maju lagi. Iya. Dia langkah maju lagi. Iya benar. Langkah maju ya. Ibu Nori bukan PPA dengan KPI akan membuat kesepakatan untuk melindungi saya dan kamu. Iya. Karena tempat saya. iya. Nah sekarang tolong sabar kamu biar om pulang berobat sebentar. Iya. Dan saya jamin kamu tidak akan dibawa lagi. Digaransi. Kok kamu di sini? Dan tidak akan ketemu dengan NM. Ya, jangan kita berantem nanti ya Bu ya. Jelas. Om sehat. Udah. Nanti dibuat kesepakatan. Kamu mandi sama Om mandi. Ada hukumnya. Ada payung hukum untuk melindungi Om. Karena nanti Omnya kena. Nah, kamu udah dibolehkan pada tempat Om, tapi dirapatkan mereka. Iya. Dituangkan. Berdasarkan ini, maka ini. Nah, serahkan ke Pak Rasman. Apa? Nanti kalau mereka sudah menemukan tempat yang tepat, silakan. Sudah terang ya. Bayangin, saya dikibuli begitu. Itu Kanit PPA, copot ini orang yang nggak pantas ini. Citra ini. Dia ngomong di situ dan dia yang mimpin rapat itu. Ada Nuri itu juga dari unit safe house, dari PPA, dari safe house. Tahu itu Lani, tahu itu komisioner KPAI. Segitunya saya bujuk dia gitu. Akan ada kesepakatan. Apa harus dituangkan tertulis? Kan perjanjian lisan juga menjadi sebuah kesepakatan, Mat. Kalian dengar sendiri. Kalau udah begini, kepada siapa lagi kita percaya?
Biar ombudsman yang akan turun mengoreksi mereka dan penanganan Loli biar Komnas HAM. Jelas dia minta tolong. Pilihannya waktu itu kalau tidak ke rumah saya, ke tempat yang lain. Dengan catatan saya harus lihat dia secara berkala dan bisa bertelepon dengan saya. Sampai di rumah sakit Polri dibuat begini. Apa anak ini harus dulu baru didengar aspirasinya? Sementara itu, laporan yang diadukan oleh Rasman di Komnas HAM serta peristiwa dipulangkan kembalinya Loli ke pelukan keluarga memang menambah panjang rentetan kisruh antara mereka. Terlebih lagi, keputusan dipulangkannya Loli seakan memberikan kesan bahwa kelanjutan kasus ini diduga belum mendapatkan kepastian. Belum lagi, Rasman pun turut menduga pula bahwa penjemputan Loli bersifat tidak sukarela dan diwarnai berbagai bentuk tekanan. Sebuah dugaan yang lahir dari kecemasan dan kekhawatiran Rasman, sehingga dalam kedatangannya kemarin tak henti-hentinya ia gaungkan. Namun, berbanding terbalik dengan pihak Nikita Mirzani yang diwakili oleh kuasa hukumnya, kini dengan tegas membantah itu semua. Lantas mungkinkah kejadian itu menjadi akhir dari kisah perselisihan Nikita dan Loli? Karena kan si Lolinya sendiri kan sudah kembali kepada keluarga kandungnya. Berarti sebenarnya persoalannya sudah selesai. Itu pada satu titik itu. Jadi tidak perlu lagi kita pusing, Loli ada di mana. Yang jelas kan Loli sudah diambil sama budenya ya. Sudah berarti persoalan selesai itu titik. Laura kemana? Laura sudah dipindahkan lagi ke tempat yang paling aman. Kali ini tidak ada yang bisa nerobos. Insya Allah ya. Karena budenya sudah turun tangan. Karena Loli dipindahinnya diam-diam. Dan yang pindahinnya itu budenya. Hak perlindungan terhadap anak itu merupakan prioritas. Begitu Mbak ya? Dan seperti apa kewenangannya nanti bisa ditambahkan oleh saudara Rasman. Karena Loli yang dia percaya hanya Pak Rasman dan Bu Ade. Tolong kami Pak. Ini bahasanya ke saya. Di ruangan Kanit PPA. Tanggal 10 Januari 2025 jam 15 WIB di Polres Metro Jakarta Selatan. Tadi secara tegas saya sudah jelaskan dari Rahmat termasuk Bu Ade tentang kronologi dari awal. Sejak Loli berangkat ke UK, sesampainya di UK berhenti sekolah, masuk ke rumah Ibu Eda, keluar dari rumah Bu Eda, masuk sekolah lagi, keluar lagi, pacaran dengan Fadel, kemudian pulang ke Indonesia, datang ke rumah NM, ditolak 2 kali berdampingi Fadil dan keluarga. Setelah itu dia pindah ke apartemen, cari makan sendiri, kemudian beli iPhone sendiri, lalu kemudian dituduh. Nggak ada, jadi itu hoak-hoak aja. Jadi nggak ada yang mustahil lah diperlakukan seperti itu. Apalagi itu anak yang berumur 17 tahun, belum mencapai 18 tahun. Jadi itu semuanya adalah berkat penjelasan oleh budenya yang juga oleh Ibu Kanit yang hadir pada saat itu, juga ada dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, jadi kita membahas itu yang up to date aja, jangan kita ke belakang. Hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, sampai hari Selasa hari ini dalam keadaan sehat walafiat, happy, tidak ada masalah. Gitu. Kalau mau lapor, ya lapor yang banyak, kurang banyak lapornya. Saya tidak akan mendakapi hal-hal yang tidak logis. Yang kedua, pelanggaran HAM-nya di mana? Jadi yang dimaksud dengan pelanggaran HAM itu bukan tidak ada yang terjadi, ada yang pelanggaran HAM itu kan harus dipelajari dulu lah ya, saya nggak perlu jelaskan. Yang jelas kalau mau lapor silakan lapor yang banyak,
gitulah, semakin banyak semakin bagus. Dan saya tidak mau pusing dengan laporan-laporan yang seperti itu. Yang jelas saya bekerja sebagai advokat, saya menjalankan tugas saya advokat, saya melindungi kepentingan klien saya, Nikita Mirzani. Tak dapat dipungkiri, keputusan dipulangkannya Loli memang masih menyimpan segudang teka-teki. Tentang mungkinkah penjemputan itu diwarnai tekanan, atau justru sebaliknya, hal itu merupakan titik balik dari membaiknya hubungan Loli dan Nikita. Untuk itu, Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani pun buka suara dan memberikan penjelasan lengkap dan menyeluruh terkait peristiwa pulangnya Loli yang dilaksanakan pada hari Jumat pekan lalu. Lantas, seperti apakah kronologis dari proses penjemputan Loli yang dilakukan oleh Fahmi dan sang bude? Serta benarkah pula kala itu rona bahagia terlukis begitu terang di wajah Loli? Hari Jumat, kalau itu boleh saya sampaikan, hari Jumat kejadiannya, dan itu atas persetujuan daripada pihak rumah sakit Polri. Jadi seperti itu, tidak ada sesuatu yang dipaksakan, sesuatu yang santai, tenang, dia ceria. Tak perlu saya jelaskan lebih lanjut, yang jelas ada saya, ada budenya, ada Ibu Kanit, ada penyidik, ada 1, 2, 3, 4 orang yang tidak perlu saya sampaikan dan itu menjadi rahasia. Sekarang dia dalam keadaan santai, tenang, happy, Lauranya. Itu adalah bentuk kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Kita bawa, bahkan kita antar itu mobilnya dia di depan, di belakang ada mobil dari penyidik, ada mobil saya, ada mobil bude. 4 orang yang mengantar. Silakan tanya kepada Bu Kanit. Jadi Bu Kanit ikut, penyidiknya yang lain ada ikut, saya ikut, budenya ada mobilnya ikut. Pada intinya Laura itu anaknya Nikita Mirzani, sepenuhnya hak Nikita Mirzani sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan itu adalah keinginan dari ibu kandungnya supaya Laura ditempatkan di tempat yang lebih eksklusif lagi biar dia lebih tenang, lebih santai, jadi tidak ada hal-hal lagi yang menyebabkan kesalahpahaman antara ibu dan anak seperti itu. Sogianya Kasat, maaf Kanit, PPA Polres Metro Jaksel menghubungi saya. Kalian anggap apa saya? Kalian membohongi saya. Saya tidak berkepentingan dengan Loli secara pribadi. Tapi saya punya kewajiban moral membuka tabir ini karena Anda bukan kebal hukum. Ya kalau pertimbangannya jelas, LLM ini, Ananda LM ini kan punya keluarga. Ya kan, punya ibu, kemudian ada keluarga besar ya. Nah itu yang harus yang bertanggung jawab karena di bawah umur tentunya. Iya kan, memang kemarin ya dari kemarin laporan kita terima, kemudian kita sudah berkoordinasi tentunya dengan NM ya. Itu semua sudah dikoordinasikan oleh penyidik ya. Haknya dari keluarga. Terlepas dari semua itu, sebuah pertanyaan lain nampak masih mengusik benak masyarakat, yakni terkait rencana Rasman Arief Nasution untuk mengadopsi Loli yang kini nampak semakin jauh dari kenyataan lantaran telah dikembalikan ke tangan orang tua kandungnya. Sontak saja kini masyarakat pun mempertanyakan tentang bagaimana kelanjutan upaya itu. Dan mungkinkah pula Rasman masih menyimpan asa walaupun lagi-lagi menemui aral terjal? Lantas seperti apakah pandangan hukum dari advokat Deoli Payumara terkait kans berhasilnya upaya Rasman? Serta benarkah pula mengingat hubungan Rasman dan Nikita yang jauh dari kata damai membuat upaya adopsi itu memang tidak akan mungkin sampai terjadi? Jadi
seorang Nikita Mirzani kalau kemudian membebaskan anaknya untuk diadopsi, Nikita Mirzani harus membuat surat pernyataan di mana dia melepaskan posisi hak asuhnya terhadap anak. Tapi undang-undang kan melarang seorang orang tua tuh melepaskan hak asuh kan. Jadi Nikita Mirzani kalau dia melepaskan hak asuh atau dia membebaskan si anak diadopsi, dia harus membuat surat pernyataan yang ditandatangani. Itu nanti yang akan dibawa ke pengadilan bahwasanya ini. Nah, nanti hakim akan menilai apakah boleh si orang tua ini kemudian melepaskan hak asuh terhadap anaknya. Sementara undang-undang menegaskan paling tidak pelepasan hak asuh ini itu disebabkan karena si orang tua tidak punya kemampuan lagi mengasuh anak sehingga hak asuhnya dicabut. Artinya apa? Selain Nikita Mirzani membuat pelepasan hak asuh dengan tanda tangan, hak asuh ini harus disetujui oleh pengadilan dulu. Jadi harus ada permohonan pelepasan hak asuh, di mana akhirnya negara mencabut hak asuh seorang Nikita Mirzani. Jadi nggak serta-merta satu orang tua menyatakan saya melepaskan hak asuh terhadap anak saya, begitu. Itu nggak serta-merta bisa, karena ada undang-undang perlindungan anak yang mengatur. Ini biasanya antara orang tua biologis, orang tua kandung dengan si pengadopsi harus akur, harus bekerja sama. Biasanya kalau ada adopsi ini, orang tua kandung pada umumnya tidak mampu mengasuh. Dalam arti secara ekonomi nggak kuat mengasuh sehingga dilepaskan lah. Nah, Nikita Mirzani orang yang berada, Rasman Nasdin juga orang yang berada. Tapi mereka nggak akur. Ketika nggak akur ini, nggak akan pernah mereka bersatu untuk kemudian saling melepaskan haknya, ini mengambil haknya. Nggak akan pernah ketemu. Jadi akhirnya nggak akan pernah bisa. Kecuali Nikita Mirzani dalam posisi akur dengan Rasman. Itu baru bisa. Nikita Mirzani melepaskan hak asuh lewat putusan pengadilan, Rasman kemudian menampung si Loli ini menjadi anak adopsinya dia. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Game In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.